Hai sahabat Kompas TV, apa kabarnya nih? Kalian udah tahu belum sih kalau band rock legendaris Indonesia God Bless akan menggelar konser di tanggal 31 Agustus 2021. Nah, ini setelah sekian lama ya pandemi, akhirnya God Bless balik lagi ke panggung konser. Tapi kali ini konsernya disiarkan secara virtual nih. Nah, dalam konser ini, God Bless akan berkolaborasi dengan banyak musisi muda seperti Isyana Saraswati, Danila, 420, Ed Syahrani, dan juga Roy Jekonia, dan masih banyak lagi sih sebenarnya gitu. Nah, kalian udah beli tiketnya belum? Langsung cek-cek di websitenya Kompas TV ya. Dan hari ini saya ingin ngajak kalian ngobrol-ngobrol bareng God Bless dan juga musisi pendukung seperti Roy Jekonia dan juga Ed Syahrani. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu nih informasi video yang berikut ini. Itu dia informasinya. Gimana? Kalian udah cek tiketnya belum? Langsung aja masuk ke website kompas.tv/godbless48 tahun. Di sana nanti kalian akan bisa lihat line up lengkapnya itu siapa aja. Dan saya ingin menginformasikan kalau kalian beli tiket konser God Bless ini, berarti kalian ikut berdonasi untuk para tenaga kesehatan kita. Keren banget kan? Oke, langsung aja nih beli untuk diri sendiri, untuk pacar, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk teman, siapapun lah pokoknya ajakin untuk nonton konser ini dan beli tiketnya di websitenya kompas.tv. Langsung aja yuk kita sekarang ngobrol sama God Bless dan juga musisi pendukung seperti Ed Syahrani dan juga Roy Jekonia. Sahabat Kompas TV, sekarang kita akan ngobrol sama para personil God Bless dan juga ada Om Ed Syahrani dan juga Mas Roy Jekonia nih. Nah, ini mereka akan tampil atau perform di konser 48 tahun God Bless mulai hari ini tanggal 31 Agustus 2021. Wah, ini God Bless sepertinya satu frame formasi lengkap. Ini lagi latihan ya, Om Iye? Iya, kebetulan jadwal latihan hari ini. Jadi lagi ngumpul nih. Di tengah-tengah latihan. Selamat sore semuanya. Sehat-sehat ya. Asik. Om Ed Syahrani, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sibuk apa nih PPKM gini nih? Iya, di rumah aja sibuknya. Nggak sabar nungguin 31 Agustus ini bakal collab keren banget sih pasti. Mau dibocorin nggak sih nanti collabnya kayak gimana atau surprise aja nih? Nggak tahu deh nih gimana. Gue yang jelas kebagiannya bareng sama Roy gue. Wow, oke itu bakal jadi surprise banget sih, bakal keren banget nih. Rocker-rocker akan collab bareng. Mas Roy, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore Mbak, kabar baik, terima kasih. Wah, sibuk apa nih? Kalau aku lihat di channel YouTube juga lagi sibuk juga nih ya. Ya. Upload terus. Upload terus, jangan sampai tidak ada yang diupload. Ya, syukur lah Mbak, masih ada kegiatan-kegiatan walaupun di rumah ya, masih di rumah. Sama gitu. Ini ya, kopi juga jalan terus ya, Mas kopi, ya? Kehadiran kopi ya, masih jualan. Nih teman-teman, apa namanya, kopi rocker. Kopi kehadiran rocker. Kopi. Kehadiran kopi, ya. Kehadiran kopi. Oke. Om Mia, ini persiapannya udah sampai mana nih menuju 31 Agustus? Ya, kita masih ada waktu sih. Akhirnya beberapa minggu, 2-3 minggu ini ya, kita usahakan setiap minggu itu kita bisa kumpul latihan aja untuk persiapan. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Amin. 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 Nah ini kemarin waktu dihubungin gitu dari pihak Rockin Lilo ya, Om Ed ya, itu gimana tuh obrolannya? Kita mau ada konser nih gitu, diajaknya gimana nih Om Ed? Waduh, excited lah pastinya, antusias lah. Kan gimana pun juga God Bless, gue pernah berada di sana di tahun 89. Bangga banget gue bisa ikutan lagi, pernah di God Bless-nya juga.
Seasonal, it's an honor. Thank you. Semoga sukses. Semoga, amin, sukses lah konsernya nanti. Nah ini kalau misalnya ingat-ingat tahun berapa? 89 ya waktu itu gabung sama God Bless ya? Iya, tahun 89. Nah itu kan menggantikan Om Ian Antono ya waktu itu ya? Iya. Boleh cerita sedikit nggak tuh? Gimana Wah, waktu seru itu? banget. Pertama kalinya gue gabung band God Bless, siapa yang nggak tahu kan? Gue tahunya dari SMP. Ternyata gue akhirnya gabung sama band itu gitu kan. Luar biasa. Udah nggak bisa diceritain dah. Gawat. Gue banyak lagi dari abang-abang gue, Kak Don. Dulu ada Bang Teddy. Terus juga dengan Mas Yan bergabung di tahun 97 ya, pas Mas Yan balik lagi. Itu sih. Alhamdulillah. Reuni banget dong ya, sekarang ini bisa satu panggung lagi, walaupun udah sering ya kemarin-kemarin, cuma kan ini sekarang pandemi, kayak ya sekarang ini musisi udah jarang manggung, terus sekarang bisa satu panggung lagi, reuni banget nih. Iya, seru. Oke, Om Iye mungkin bisa cerita sedikit waktu dulu Om Ed masih di God Bless gitu ya, waktu Om Ian balik lagi, Om Ian ini kelihatannya kecil nih, tapi nggak mau mungkin diwakili sama Om Iye kali ya nanti ceritanya. Itu kan sempat 2 gitaris ya, berarti di God Bless. Itu idenya gimana sih Om Iye sampai akhirnya ya udah kita pakai 2 gitaris nih, Om Ian dan juga Om Ed. Ya, Ed sih asik aja ya, sampai sekarang asik. Seru. Awalnya dia gabung di album Raksasa ya, Ed? Iya, betul. Di album Raksasa. Lalu setelah itu Ian gabung lagi dengan God Bless, terus bersama Ed juga 2 gitaris. Album Apa Kabar? Apa Kabar? Ya. Ya, ke belakangnya kita jarang ketemu waktu itu, tapi setiap ada acara-acara yang gabung bersama Ed, itu asik aja buat God Bless. Seru. Thank you. Itu jadi rame banget nggak sih musiknya waktu itu? Kayak, oke kita pakai 2 gitaris nih, Om Ian dan juga Om Ed. Jadi rame banget nggak sih Om Ed, Om Iye? Jadi rame lah, gitar jadi 2. Oke, Mas Roy. Mas Roy kalau misalnya ngelihat God Bless, dengerin God Bless waktu itu umur berapa berarti Om Roy? Wah, pokok pertama kali nonton God Bless itu, aku kan berasal dari Surabaya, di Tambak Sari, Surabaya. Itu tahun berapa ya? Itu sebelum album Semut Hitam, sebelum album itu. Jadi waktu itu masih kakak-kakak God Bless masih nyanyi tribute to Deep Purple. Tapi aku masih ingat ada satu lagu yang lagunya Def Leppard, kalau salah dikoreksi Mas. Yang Hello America kalau nggak salah. Hello America itu pertama kali nonton di Surabaya. Nah terus jadi begitu karena nggak bisa dipungkiri, maksudnya musik Indonesia kalau ngomongin musik rock ya ada God Bless lah yang paling depan, yang menginspirasi banyak musisi-musisi berikutnya, mungkin termasuk saya juga, dan sampai sekarang masih ngefans lah kalau saya. Berarti cukup memberikan influence ya. Kalau dulu Mas Roy kan di Bumerang ya, maksudnya cukup memberikan influence untuk perjalanan musiknya Mas Roy juga ya? Sangat. Kita pernah ada lagu yang lagunya God Bless yang Setan Tertawa, kemudian ada lagunya God Bless yang Neraka Jahanam, itu pernah kita cover juga di zaman masih sama Bumerang. Gitu. Sepanggung bareng nggak sama God Bless sebelumnya? Baru ini nanti kalau saya. Jadi benar-benar sebetulnya kalau ngomong lutut gemeter iya gitu, cuman kan harus jaim ya. Gitu. Tapi saya pernah jadi diajak Mas Ian Antono pernah, tapi kalau untuk sama God Bless ini nanti ini pengalaman pertama ini. Jadi walaupun lagunya hafal tapi sampai sekarang masih saya dengerin terus nih. Jangan sampai salah ya nanti hari-harinya ya. Gitu. Ini pengakuan yang lutut gemeter. Om Iye, teman-teman di God Bless iyalah. sadar nggak sih, ngerasa nggak sih kalau misalnya Om ini adalah seorang legend gitu loh, band legend yang musisi-musisi lain tuh kalau collab sama God Bless tuh pasti akan, aduh, ini nggak ya gitu, maksudnya nanti gimana gitu, pasti akan ada kayak takut atau ya itu tadi lutut gemeter gitu. Sadar nggak sih Om Iye?
Saya rasa enggak ya, kita semuanya santai aja gitu. Seperti Eed, lalu Roy juga, dan banyak ya rekan-rekan musik yang pernah berkolaborasi dengan God Bless. Asik aja, kita nggak ada ini kok, nggak ada gap sama sekali. Ya. Dan saya sendiri nggak merasa harus dituakan apa kayak gitu, tuh nggak pernah terasa. Seru aja. Memang masih muda masih ya. Lupa umur kalau di panggung ya. Kalau katanya Om Abadi tuh Mas Roy kalau di panggung tuh kayak kesurupan kalau dengar musik. Jadi semangat terus. Tuh Ya. Mas Roy, kalau misalnya dari Om Iye ngerasanya biasa aja, tapi Om Iye untuk musisi-musisi lain atau mungkin saya sekarang wawancara Om Iye juga pasti akan ngerasa, aduh, saya wawancara God Bless nih, saya wawancara legend gitu. Jadi adalah perasaan kayak takut salah gitu. Enggak, kita yang takut salah, Mbak. Kita yang takut salah ngomong. Makanya banyak diemnya kita nih. Sama-sama takut dong kalau gitu. Iya, benar. Oke. Sebenarnya Om Eed ini adalah pertemuan kedua saya sama God Bless. Kita udah pernah wawancara kemarin gitu ya. Saya pernah menanyakan ke om-om yang ada di God Bless ini bertahan 48 tahun di jalur rock di saat pasar musik itu selalu berubah gitu ya, permintaannya kadang pop, ada ini gitu, tapi God Bless selalu konsisten untuk ada di jalur rock gitu. Nah, dari Mas Hayat sendiri sebagai musisi rock gitu sebenarnya sulit nggak sih untuk bertahan di industri musik Indonesia dengan jalur rock? Kalau dibilang sulit pasti sulit lah ya, tantangannya banyak, tapi ya itu tadi rata-rata kita yang main musik ini, khususnya musik rock metal gitu, selalu mikir happy-nya di main itu sendiri gitu. Jadi nggak mikirin banget sulitnya gimana. Pokoknya gimana caranya bisa main aja. Bisa rekaman, bisa manggung gitu. Jadi ke situ aja sih mikirnya. Jadi di situ itu mungkin yang membuat kita bisa katakanlah God Bless dalam hal ini bisa bertahan gitu kan, karena mereka punya passion yang kuat untuk itu. Dan tentunya juga mereka punya semacam ini yang kuat juga, sudah akar yang kuat juga di musiknya, di penggemar musik Indonesia. Itu sih. Jadi suka nggak suka, kuat, sulit nggak sulit, hajar terus gitu kan. Buktinya baru-baru ini kan God Bless keluarin itu baru, single baru kan. Oke, nah ini kan sekarang pandemi ya, manggung itu ya bisa dibilang benar-benar sangat-sangat langsung berkurang banget ya. Iyalah. Om Eed ya dibandingin dulu gitu. Iyalah. Kalau misalnya kayak Mas Roy gitu, oke deh, gue coba bikin kedai kopi gitu ya, gue coba konten YouTube. Om Eed siasatnya apa nih Om Eed, gimana? Lagi mikir kemarin mau buka toko kelontong juga mikirnya. Atau join sama Mas Roy ya? Iya, apa dia saya gitu. Belum tahu nih apa. Tapi mikir Mbak, pasti mikir. Ya, dengan adanya ini bisa dibilang sebagai konser virtual berbayar ya, konser virtual berbayar yang pertama gitu di Indonesia. Gimana tanggapan Om Eed nih? Biasanya kan mungkin ya ditayangkan gratis aja gitu, nggak ada berbayar. Ini jadi harapan nggak sih? Challenge juga ya, artinya kita lihat di sini justru bisa kelihatan, artinya seberapa besar animonya gitu. Dan saya yakin pasti ada dan lebih selektif lagi pasti tentunya kan, karena memang yang nonton pasti penggemarnya gitu. Secara umum pasti gitu. Beda kan kalau kita secara menyeluruh siapapun bisa lihat ya. Kalau sekarang pastinya penggemarnya yang nonton. Betul. Itu sih harapannya. Om Iye, seoptimis apa nih Om di God Bless dengan konser virtual yang mungkin kita bisa bilang konser virtual berbayar pertama gitu loh, yang diselenggarakan sama Rocky Lilo. Sayangnya Om Lilo hari ini nggak bergabung ya bersama kita. Kalau saya yakin ya, artinya ini dapat tanggapan yang baik dari pecinta musik Indonesia, karena banyak sekali artis-artis atau musisi-musisi yang handal
yang banyak penggemarnya, seperti ya katakanlah ada Ed Syahrani di sini, ada Roy, ada Isyana Saraswati, dan banyak sekali lagi grup-grup anak-anak muda, juga penyanyi dari Padi, Valdi, dan saya yakin artinya pertunjukan ini akan sukses ya, sejauh nggak ada hambatan, itulah. Amin, 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 amin. Ya. Amin. Amin, amin. Ada latihan bareng nggak Mas Roy sama Om Eet nih? Nah, bawain yang sudah pernah dibikin God Bless tentunya. Kebetulan yang dibawain ini lagunya kebetulan gue juga dulunya main gitarnya. Jadi ya alhamdulillah, jadi nggak banyak belajar Pak. Nah, gimana? Belajar banyak nggak nih jadinya? Nah kalau Roy kata udah nih, dia ngapalin lagu udah pastinya. Ngapalin. Tapi kan maksudnya saya sendiri bersyukur, maksudnya saya gede juga sama musiknya God Bless kan, yang kemudian ada Mas Eet juga di sana. Jadi ya sekarang tinggal merimain terus sambil dihafalin terus di ini aja. Jadi itu mudah-mudahan bisa membantu gitu. Kalau masalah latihan belum tahu ini Mas ya, belum dibicarakan Ya, ini. belum. Tapi jelas, karena situasinya kan, situasinya juga masih seperti ini itu. Tapi pasti ada. Yang jelas mungkin harus diantisipasi nanti kalau ujungnya ditambah 1, 2, 3. Tuh. Ada apa? Nyambung lagi. Berarti nambah berapa menit tuh? Sesuai permintaan namanya. Nah, itu dia tuh. Ya, kalau berarti, latihan pasti ada, Mbak. Pasti ada, cuman belum tahu tapi, ini. Ya, memang mungkin agak-agak terbatas ya latihan barengnya karena situasi sekarang lagi seperti ini gitu. Benar. Tapi kalau boleh nambahin tadi yang waktu ditanyain ke Mas Eet, maksudnya kalau mungkin cara bertahan ya tidak ada cara bertahan juga. Maksudnya ini emang mungkin kalau yang yang memainkan musik rock atau metal seperti Mas Eet bilang ya, ini memang dunia yang kita sukai, dunia yang kita cintai. Jadi ya apa aja yang ada di depan ya udah kita jalanin aja. Jadi mungkin salah satu bentuknya kalau untuk saya sendiri, saya pribadi, ya ada konsernya 48 tahun God Bless Berkarya yang sangat luar biasa. Untuk saya sendiri, ini juga jadi salah satu bentuk mempertahankan eksistensi itu. Mungkin buat God Bless juga gitu, buat Mas Eet. Jadi yang penting suka sama musiknya dulu, jadi ya kedepannya ya apa aja. Makanya kalau mau bikin band, dipikir dulu lah kalau mau main musik rock. Asal suka silakan, kalau enggak jangan. Iya, ribet ya. Dipikir dulu. Jangan cuma mau tenar-tenarnya aja ya Mas Roy ya. Iya, karena saya yakin juga apa yang sudah diwariskan sama God Bless, maksudnya itu semua berawal dari kecintaan, dari kesukaan yang akhirnya bisa jadi seperti ini semua. Tapi kalau berangkatnya sudah dengan pikiran yang ini wah mau sukses nih, mau ya kita nggak tahu, itu nggak ada rumusnya juga masalahnya kan. Jadi ya yang penting suka dulu lah, yang penting suka dulu. Oke, kalau gitu kita minta nasihat aja dari Om Iye ya, karena kan Om Iye dan God Bless ini sudah 48 tahun loh, dari tahun 73 dan masih bertahan sampai sekarang. Kalau tadi Mas Roy bilang kalau mau bikin band dipikir dulu. Nah, ini dari Om Iye sendiri atau teman-teman di God Bless, apa pesannya untuk musisi-musisi yang baru mungkin yang sekarang ini lagi mau bikin band? Ya, saya rasa harus cinta. Artinya cinta dengan rock atau apa genrenya tentunya ya. Masing-masing punya selera. Jadi kebetulan sekali God Bless artinya di antara kita semua ini anggota cinta sama musik rock. Dan kita kita nikmatin aja. Artinya kita nggak mikir mau jadi kaya, apa mau jadi tenar, apa-apa itu kita berangkat dari nol dan kita pertahankan terus. Harus tahan banting di situ. Itu kuncinya, tahan banting. Jadi mau berganti personil sampai berapa kali pun ya tetap bertahan ya. Ya, ataupun misalnya kayak sekarang ini pandemi ya. Kita hanya bisa mungkin tampil dalam 2-3 bulan sekali, secara virtual tentunya.
Tapi ya kita harus pantang menyerah, jangan mundur gitu loh. Kita memang hidup dari musik dan tetap kita pertahankan, itu aja. Jadi kalau kayak yang Mas Roy bilang tadi, kalau misalnya udah cinta, udah suka, ya udah apapun betul apa yang kata rintangan gitu. Ya, betul. Roy bener tuh. Tetap bermusik gitu. Nah, ini aku juga mau ngasih tahu sama teman-teman Kompas TV, kalau misalnya beli tiket konser God Bless melalui websitenya Kompas TV, itu kita ikut berdonasi kepada tenaga kesehatan yang terdampak pandemi. Nah, konser ini berbayar juga karena sebagai usaha juga ya, Om Iye, Mas Roy, dan juga Om Eet gitu, bahwa kita juga harus bisa tetap kayak menghargai karya-karya musisi, itu jangan cuma maunya nontonnya gratisan di YouTube aja gitu. Ya ini tetap mereka musisi-musisi ini tetap bisa manggung gitu, dan masyarakat juga bisa belajar untuk menghargai karya-karya itu lewat event-event yang berbayar walaupun virtual gitu ya. Oke. Om Iye, mungkin apa yang mau disampaikan ke netizen atau ajakan membeli tiket, mungkin nonton konsernya, mungkin untuk sahabat-sahabat Kompas TV yang nonton wawancara kita hari ini? Ya, saya rasa secara ya gimana ya, maksud saya harga tiket itu full kita donasikan untuk tenaga kesehatan ya. Untuk para ya yang terkena pandemi tentunya ya, COVID. Lalu itu hasil full dari penjualan tiket itu kita serahkan, kita donasikan untuk mereka. Jadi ini suatu kerja panitia atau promotor yang luar biasa sekali, maksud saya. Baik sekali, dan mudah-mudahan masyarakat pun bisa tersentuh untuk betul-betul niat membantu sambil menikmati musik rock. Itu aja saya rasa. Amin, amin. Amin. Dan banyak kolaborasi sama musisi yang sebenarnya bukan rock gitu, tapi nanti akan nge-rock. Penasaran banget nggak sih? Nungguin. Kenapa? Ada musisi-musisi yang sebenarnya mereka bukan musisi rock gitu ya, Om Iye ya. Tapi nanti akan nge-rock bareng nih sama God Bless. Oh iya. Dan saya yakin mereka pasti bisa. Itu keren banget sih pasti. Ada Isyana, ada Teza, dan mereka bukan jalur rock ya sebenarnya. Kayak tuh, ntar kita liatin. Mas Roy, harapannya apa sih sama konser ini dan pesan untuk sahabat-sahabat Kompas TV? Harapannya mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang dalam situasi seperti ini, seperti tadi sudah dibilang sama Mas Ye, kita sambil membantu mendonasikan, karena hasilnya itu nanti tidak hanya untuk akan disumbangkan kepada nakes, tapi ini juga bisa menjadi sebuah hiburan di tengah situasi yang buat kita semua saat itu tidak mudah. Jadi ini bisa jadi hiburan, tapi ya itu tadi maksudnya ini berbayar, jadi nggak gratis. Itu tadi kayaknya Mas saya juga udah ngomong tadi di awal, maksudnya kita juga belajar menghargai, mengapresiasi musik. Nah kalau sekarang bentuk show-nya seperti ini, ya mudah-mudahan nanti bisa jadi sebuah hiburan dan mudah-mudahan bisa menjadi prototipe contoh untuk show-show yang kedepannya lagi, karena pertunjukan musik juga harus tetap ada. Itu aja. Oh, ini jadi template baru gitu ya, karena pandemi kita belum tahu sampai kapan. Ya ini template yang bisa dipakai sama para musisi atau para promotor untuk mengadakan event konser gitu ya. Oke, Mas Eet, harapannya apa sih Mas Eet, dan pesan mungkin untuk sahabat-sahabat Kompas TV nih untuk konser 31 Agustus nanti? Ya, kalau saya sih mari beli tiketnya dan nonton.
Ya, karena memang di samping memang untuk hiburan ya, ini ada misi yang juga mulia ya, untuk membantu tenaga medis untuk karena COVID ini ya, itu tujuan mulia gitu. So nonton aja, beramai-ramai beli tiketnya. Gimana caranya? Pokoknya ntar dikasih tahu dah. Iya, nanti aku kasih tahu di belakang. That's it. Dan ini sebenarnya nggak cuma untuk menghargai karya musisi gitu ya, tapi juga banyak teman-teman yang kerja di belakang panggung, misalnya lighting man, audio man, itu kan juga mereka terdampak ya, Om Eet, Mas Roy dan juga Om Ye. Ya semoga kalau misalnya event-event seperti ini semakin banyak diadakan gitu ya, mereka juga akhirnya bisa bangkit lagi nih perekonomiannya. Iya. Ya. Oke, Om Ye. Setelah konser ini boleh mungkin ya kita kayak berandai-andai gitu. Setelah konser ini walaupun belum selesai kita ngomongin deh ke depan God Bless akan merilis lagu lagi nggak sih, atau mungkin ada rencana untuk ngeluarin album lagi nggak sih? Ada sih, niatan ada beberapa sebagian materi udah dipersiapkan juga, tapi ya mungkin kita belum bisa tuntas, artinya bekerja full seperti sebelumnya ya. Dalam suasana sekarang ini banyak hambatan-hambatan. Ya kita jalanin aja sambil mempersiapkan diri untuk album berikutnya. Di luar itu juga kan kita baru aja mengeluarkan single mulai hari ini ya. Mulai hari ini itu single yang terakhir. Dan kita juga akan tampilkan nanti di akhir Agustus ini dalam konser. Dan ya saya harapkan sih semua bisa berjalan lancar. Dan selain itu juga ya terima kasih tentunya buat Kompas TV yang telah mensupport kami dan semua yang ikut berpartisipasi dalam acara itu aja harapan saya. Om Iye, Om Doni, Om Ian, Mas Fajar, dan juga Om Abadi dari God Bless, terima kasih sudah bergabung hari ini. Kita harapkan konsernya benar-benar meriah, bisa diterima sama masyarakat, dan sukses, sehat-sehat terus. Mas Roy, Om Eet, kita juga sangat-sangat menunggu ya penampilannya nanti di 31 Agustus. Terima kasih sudah bergabung, dan sahabat Kompas TV, jangan lupa beli tiketnya di websitenya Kompas TV, kompas.tv/godbless 48 tahun. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi lain waktu. Semoga sehat-sehat terus. Salam. Mas Doni. Baik. Mas Abadi, Mas Fajar, Mas Eet, terima kasih.